Ini adalah bukti fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Yang namanya sejarah itu tidak harus dengan perang, tidak harus dengan mengangkat senjata, tidak harus dengan berantem. Ini perlu diketahui oleh para budak-budak. Yang namanya penjajah itu bisa dengan jalur agama, bisa dengan jalur budaya, bisa dengan jalur sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tentang sejarah, bangsa yang menghargai tentang sejarah leluhurnya. Heran kalau ada yang mengatakan saya Indonesia, saya Nusantara, tetapi tidak paham tentang sejarah, bahkan lebih cenderung mendukung para penjajah dan secara halus membelokkan budaya, secara halus membelokkan sejarah, bahkan tokoh-tokoh sejarah di Nusantara ini. Saya tidak peduli yang ngomong siapa, entah itu Habib, entah itu ulama sekalipun, kalau tidak mengerti sejarah, bahkan akan membelokkan sejarah yang akan merusak citra Nusantara ini, mengaburkan sejarah Nusantara, menghilangkan rohnya Nusantara. Saya tidak akan pernah takdim kepada beliau. Jangan pikir yang namanya penjajahan itu harus dengan perang, harus dengan mengorbankan nyawa. Tidak. Yang sekarang terjadi nih di Nusantara itu adalah penjajahan secara halus, penjajahan dari jalur agama, jelas, penjajahan dari jalur budaya, jelas, penjajahan dari jalur sejarah. Ini yang sedang terjadi. Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat ini sedang diacak-acak sejarahnya. Katanya Singo Barong makomnya ada di Semarang, katanya Singo Barong adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sejarah tertulis rapi di keraton. Banyak sekali bukti-bukti runtutan sejarah pada saat itu. Bahkan makomnya pun ada sekarang. Eyang Singo Barong dimakamkan atau disaraikan di Jejeran, Bantul. Jadi bukan di tempat lain. Bahkan sejarah Nusantara itu tidak hanya ada di Nusantara, di negeri penjajah menyimpan rapi. Kemarin seorang sejarawan dari Oxford University, ya, dari Oxford University yang bernama Peter Cray, itu pun datang ke Indonesia, menjembreng, membuka data. Ya tentunya supaya kalian para budak-budak itu paham, melek matanya. Nusantara ini adalah tanah yang sakral. Jangan main-main dengan Nusantara. Kualat nanti kalian. Alhamdulillah, Raden Dibyo Laksmono sudah mengawali membuka tabir tentang penjajahan secara halus ini. Ya, kita harus mendukungnya. Karena ingat sekali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti tentang sejarah para leluhurnya. Jangan butakan mata, jangan butakan hati, jangan menutup telinga. Kebenaran harus tegak lurus. Ayo kita lawan penjajah dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ini adalah bukti fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih seputar tentang yang KRT Sumo Diningrat atau yang kita sebut dengan Singo Barong. Beliau adalah Panglima Perang Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II yang diklaim menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, ini di sini di belakang adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Disinilah terjadi peristiwa besar Geger Sepehi di saat Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II ini sedang bertahta. Nah, di sebelah sana itu era daerah Taman Sari. Disitulah Eyang Pangeran Diponegoro dan yang lainnya itu dipukul mundur di daerah sana. Ya, di sebelah sini ada namanya daerah Pelengkung Gading. Ya, nah jadi di sini adalah bukti sejarah yang tidak bisa dibantahkan. Ya, maka dari itu hari ini bersama teman-teman dari Yogyakarta dengan
keluarga dari Trah Hamengkubuwono di Yogyakarta akan berziarah ke tempat Eyang Sumodiningrat atau Eyang KRT Sumodiningrat atau yang disebut dengan Eyang Singobarong. Singobarong adalah Panglima Perang Geger Sepehi ya, di Bantul Jejeran. Maka dari itu ini adalah bukti fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan dan jangan sekali-sekali dibelok-belokkan ya. Karena ini sejarah ini adalah ruh setiap bangsa ya. Ciri-ciri penjajahan adalah pengaburan sejarah. Maka dari itu jangan pernah mengutak-ngatik suatu bangsa dengan sejarahnya ya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oke, sampai ketemu di sana. Assalamualaikum.